Arsenal hanya butuh penggalaman. Pundit sepak bola Owen Hargreaves memuji kualitas para pemain muda The Gunners. Nyaris saja anak asuh Arteta membuat langkah maju yang signifikan di Eropa. Namun demikian, tak bisa dibantah pengalaman memainkan peran besar. Bahkan, ia menyebut bukan sesuatu yang memalukan kalah dari Bayern Munchen. Mantan gelandang Munchen dan Manchester United itu pun berbicara apa adanya, di mana Arsenal dianggap sudah cukup lama absen di kompetisi terelit benua biru. Lalu ketika mentas di perempat final, The Gunners harus berhadapan dengan salah satu raksasa yang selalu berada di unggulan teratas. Namun demikian sudah saatnya beranjak, lepaskan ketegangan di Eropa. Selanjutnya, Arsenal menghadapi Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan Liga Primer Inggris, di mana duel tersebut berlangsung di markas Wolves di Molineux Stadium pada akhir pekan ini. PR Mikel Arteta bersama Arsenal. Arsenal mendapatkan pukulan telak dalam 2 pertandingan terakhirnya. Mikel Arteta harus putar otak untuk membangkitkan mental pemainnya. Upaya mengangkat kepala tim juga dilakukan oleh Declan Rice. Dalam hal ini gelandang Arsenal Declan Rice tidak bisa menutupi kekecewaannya usai timnya tersingkir dari Liga Champions. Meski begitu, ia meminta timnya untuk tidak larut dalam kekecewaan dan lekas untuk bangkit. Pasalnya Arsenal ditunggu laga krusial di akhir pekan nanti, dan mereka harus lekas bangkit agar bisa memenangkan pertandingan. Arsenal sendiri wajib meraih kemenangan atas Wolverhampton karena The Gunners di pekan kemarin kalah dari Aston Villa, sehingga mereka butuh kemenangan agar bisa merebut posisi puncak klasemen. Arsenal urung tampil di Piala Dunia antar klub. Kekalahan melawan Bayern Munchen tidak hanya membuat Arsenal tersingkir dari Liga Champions, namun juga membuat mereka kehilangan tempat di Piala Dunia antar klub FIFA 2025. Kekalahan Arsenal pun turut memastikan RB Salzburg mengamankan slot terakhir dari benua Eropa pada kompetisi Piala Dunia antar klub yang akan digelar di Amerika Serikat pada musim panas 2025. Salzburg sendiri lolos karena peraturan FIFA, yakni hanya membolehkan satu negara mengirim 2 tim. Inggris jauh ini sudah memiliki wakil Manchester City dan Chelsea sebagai perwakilan. Arsenal bisa mentas di Piala Dunia antar klub melalui jalur juara Liga Champions musim ini, namun kini dipastikan gagal. Dengan tersingkirnya dari Liga Champions dan hilangnya tempat di Piala Dunia antar klub, membuat Arsenal harus kembali fokus dalam mengejar gelar Premier League. Pukulan telak untuk Liga Inggris. Liga Inggris mendapatkan pukulan telak menyusul tersingkirnya Manchester City dan Arsenal di babak perempat final Liga Champions musim ini. Tersingkirnya The Citizen dan The Gunners memastikan Liga Inggris kehabisan wakil di Liga Champions. Dengan kata lain, Inggris bisa jadi harus merelakan slot tambahan tersebut jatuh ke tangan Jerman pada Jumat 19 April, di mana Borussia Dortmund dan Bayern Munchen berhasil mengamankan tempat di perempat final Liga Champions pada tengah pekan ini. Di sisi lain, wakil Inggris Liverpool menghadapi tugas berat untuk membalikan defisit 3 gol dari Atlanta, yang mana artinya Aston Villa menjadi satu-satunya tim yang diharapkan bisa mengibarkan bendera Liga Inggris di kancah Eropa. Motivasi Aston Villa pun akan bertambah lantaran mereka menjadi salah satu tim yang terdampak jika Inggris disalip Jerman. Tidak hanya itu, mendapatkan tempat di Liga Champions akan menjadi pencapaian besar bagi Villa. Namun harapan itu bisa sirna jika mereka finish kelima dan Liga Inggris gagal mendapatkan slot tambahan. Enam target Arsenal teridentifikasi. Arsenal menghadapi prospek musim tanpa trofi lagi setelah mereka tersingkir dari Liga Champions. Tetapi pemilik klub ingin membangun kemajuan mereka di bawah asuhan Mikel Arteta. Mikel Arteta sendiri akan diberikan dana besar untuk membantu meningkatkan kekuatan serangannya setelah Arsenal tersingkir. Dikutip dari Mirror pada Jumat 19 April, Arsenal kini memandang striker dan pemain sayap baru sebagai prioritas di jendela transfer musim panas ini. Arsenal telah memantau penyerang tengah Sporting Lisbon Victor Gyökeres, termasuk striker RB Leipzig Benjamin Sesko. Dia merupakan pengagum jangka panjang dari Alexander Isak, tetapi Newcastle kemungkinan besar tidak akan menjualnya. Pemain sayap Wolves Pedro Neto pun berada di puncak daftar pemain sayap potensial mereka.
Tetapi mereka juga telah memantau pemain sayap Athletic Bilbao, Nico Williams. Arsenal sendiri juga menginginkan gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi sebagai bagian dari pembangunan kembali mereka dan mitra baru bagi Declan Rice. Namun lini depan akan dilihat sebagai prioritas mereka, bahkan jika performa Kai Havertz musim ini meningkat. Sementara itu, Arsenal juga akan mempertimbangkan perombakan skuad dan kemungkinan ada pemain keluar juga, di mana Eddie Nketiah pasti akan menarik tawaran dengan Crystal Palace di antara mereka yang mengincar striker senilai 30 juta pound sterling. Aaron Ramsdale dan Emil Smith-Rowe juga bisa pergi. Sementara itu masih harus dilihat apakah mereka akan membiarkan Reiss Nelson atau Leandro Trossard pergi jika mereka membarui pilihan mereka. Arsenal sendiri tetap berkomitmen penuh terhadap Arteta dan mereka pasti akan meningkatkan keinginan mereka. Arsenal kembali kejar Douglas Luiz. Nama Luiz memang sempat ramai dikaitkan dengan Arsenal. Mikel Arteta kesengsem berat dengan sang gelandang yang tampil apik di skuad Aston Villa. Namun di musim panas lalu, Arsenal gagal mendapatkan jasa sang gelandang. Alhasil rumor ketertarikan Arsenal pada sang gelandang mulai memudar. Namun demikian dilansir dari Football Insider, Arsenal masih berminat untuk merekrut sang gelandang. Mereka akan mencoba mengejar kembali sang pemain di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Arsenal memproyeksikan Luiz sebagai tandem baru Declan Rice di lini tengah mereka. Ini disebabkan Arsenal akan berpisah dengan beberapa gelandang mereka, sebut saja Jorginho, Thomas Partey, dan Mohamed Elneny, yang mana dilaporkan akan cabut di musim panas nanti. Di sisi lain, laporan yang sama mengklaim bahwa Arsenal akan menemui kesulitan yang sama untuk membujuk Luiz di musim panas nanti, di mana Aston Villa ogah melepaskan sang gelandang. Jika mereka harus menjual sang pemain, mereka meminta bayaran sebesar 100 juta pound sterling untuk jasanya. Bersiap hadapi momen penentuan, Arteta bersyukur latih Arsenal. Mikel Arteta dan Thomas Tuchel sama-sama ditanyai apa yang menentukan pertandingan sistem gugur sebelum leg kedua Arsenal melawan Bayern Munich. Jawaban mereka sama, yakni soal momen saat di pertandingan. Seperti Gabriel Martinelli seharusnya bisa membawa mereka unggul setelah menemukan dirinya bebas di kotak penalti Bayern. Sebaliknya, Joshua Kimmich memanfaatkan satu-satunya peluang besar Bayern pada malam itu dari titik yang hampir sama di lapangan untuk menentukan hasil imbang. Inilah perbedaan pangeran dan raja di kancah Eropa. Arsenal tentu punya kualitas untuk mencapai babak akhir Liga Champions, namun yang kurang dari mereka adalah rasa percaya diri yang muncul karena telah berada di sekitar blok tersebut. Ada juga argumen kuat bahwa kegagalan Arteta dalam merotasi skuadnya secara lebih efektif sepanjang musim adalah alasan timnya tampil tanpa energi di babak kedua dalam pertandingan krusial berturut-turut. Para pemain The Gunners terlihat lelah, tetapi dengan skuad yang tersedia kurang lebih fit, tidak ada alasan untuk melakukan hal tersebut. Untuk itu The Gunners tidak bisa melihat timnya terpuruk di laga primer nanti. Mikel Arteta pun mengungkap rasa syukurnya melatih Arsenal dan meminta para anak asuhnya untuk segera bangkit.